Sebelum belajar, mari kita baca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Kepada Ibu kita beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak ibu, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Semuanya bisa berdiri ya. Bentar ya. Nah, berdiri semuanya. Indonesia tanah airku, tak tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, semuanya bisa duduk kembali. Sebelumnya, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Dari Amel, Hadir Bu. Zikri, Hadir Bu. Iksan, Hadir Bu. Muti, Intan, Hadir Bu. Dai. Hadir Bu. Baik, alhamdulillah ternyata hadir semua ya anak-anak ibu. Oke anak-anak ibu, sebelum memulai pembelajaran hari ini, ibu mau nanya dulu nih. Kalian di sini pasti memiliki cita-cita kan? Iya Bu. Ibu mau nanya satu-satu cita-cita kalian. Yang pertama Zikri, Terawat. Zikri perawat. Kalau Amel, Muat. Iksan, Polisi Bu. Muti, Intan, Bu. Dai. Tentara Bu. Jadi kita semua pasti memiliki cita-cita. Cita-cita ini bisa kita sebut dengan pekerjaan impian kita. Ini sesuai dengan materi yang kita akan bahas hari ini, yaitu adalah jenis-jenis pekerjaan. Nah, anak-anak ibu, hari ini kan kita membahas tentang materi jenis-jenis pekerjaan. Sebelumnya, ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Nanti yang akan kita capai ya. Setelah mempelajari materi ini, anak ibu semua akan mengetahui apa sih itu pekerjaan dan pekerjaan itu apa-apa aja sih. Contoh-contoh pekerjaan yang menghasilkan barang maupun jasa. Dan anak-anak ibu semua akan mengetahui apa-apa saja sih yang perlu dimiliki oleh seorang pekerja. Nah, anak-anak ibu ingin bertanya nih sebelumnya. Apa sih itu pekerjaan? Ada yang tahu?
Pekerjaan itu adalah usaha yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan penghasilan. Penghasilan itulah yang nantinya akan kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kita. Seperti misalnya saja membeli peralatan sekolah kalian seperti tas, buku, pulpen, dan lainnya. Nah, pekerjaan ini terbagi menjadi dua jenis nih. Ada yang pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, yang pertama kita akan membahas pekerjaan yang menghasilkan barang. Kalian tahu nggak sih kalau pekerjaan itu yang menghasilkan barang, dia adalah pekerjaan yang menghasilkan suatu barang yang akan dapat dipergunakan oleh orang lain ataupun orang yang menghasilkannya sendiri. Contohnya itu seperti petani, peternak, koki, dan nelayan. Nah, yang pertama contohnya saja petani. Di sini ada yang orang tuanya petani tidak? Saya Bu. Isan. Orang tuanya petani apa nih? Petani sayur-sayuran Bu. Dari sayuran. Nah, petani itu kan ada orang yang bekerja di sawah maupun di kebun. Misalnya saja orang tua Isan petani sayur. Barang yang dihasilkan apa, San? Seperti sayuran. Nah, benar sekali. Jadi petani ini biasanya menghasilkan barang seperti orang tua Isan nih, sayur-sayuran, buah-buahan, ataupun padi. Pekerjaan yang menghasilkan barang selanjutnya itu adalah peternak. Kalian pasti murid-murid ibu ini pasti tahu dong apa itu peternak. Tahu. Peternak itu adalah orang yang bekerja mengembangbiakan hewan seperti ayam, sapi, kambing. Nah, ibu mana nanya nih, peternak yang dihasilkan apa aja? Sapi, Telur ayam, dan telur kambing. Nah, benar sekali. Peternak bisa menghasilkan susu yang diperah dari sapi, telur dari ayam, dan daging kambing saat memotong peliharaannya. Nah, setelah peternak ada contohnya lagi nih, yaitu nelayan. Nelayan ini adalah orang yang bekerja mencari dan menangkap ikan di laut. Pastinya kalian tahu dong barang yang dihasilkan apa tuh? Ikan segar. Nah, ikannya apa aja yang biasa kita konsumsi? Gembung, sepat, nah benar sekali. Yang dihasilkan nelayan ini adalah ikan-ikan segar yang kita konsumsi setiap harinya. Nah, ada yang selanjutnya adalah koki. Koki ini tahu apa koki? Nah, benar sekali. Kalau di tempat kita menyebutnya itu tukang masak di restoran-restoran ataupun rumah makan. Nah, koki ini bekerja untuk membuat makanan. Pasti tahu dong barang yang dihasilkan, yaitu makanan apa aja nih? Soto, nasi goreng, dan kue. Nah, anak-anak ibu, setelah tadi kita mempelajari pekerjaan yang menghasilkan barang, kita akan memasuki, ibu akan menjelaskan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, pekerjaan menghasilkan jasa ini adalah sebuah pekerjaan yang dimana dari hasil pekerjaannya bisa dinikmatin ataupun dirasakan oleh orang lain. Nah, menghasilkan yang dirasakan orang lain itu seperti jasa yang ditawarkannya, bukan barang ya. Itu contohnya seperti polisi, guru,
sering ketemu polisi dong, apalagi di jalan kan? Polisi kerjanya apa sih? Polisi adalah seseorang yang bertugas untuk mengatur ketertiban dan menjaga keamanan. Nah, benar sekali. Polisi adalah seorang yang bertugas mengatur dan menjaga keamanan di jalan maupun kondisi-kondisi lainnya. Nah, jasa yang ditawarkan polisi ini adalah menjaga rakyat Indonesia agar tetap aman dan patuh terhadap peraturan dari pemerintah. Nah, selanjutnya ada dokter. Dokter ini tadi Muti dokter bidan kan? Kalau bidan hampir-hampir sama ya dengan dokter. Dokternya adalah seorang yang bertugas mengobatin pasien yang sedang sakit atau terluka, yang biasanya bekerja di mana? Di rumah sakit. Benar sekali. Nah, jasa yang ditawarkan oleh dokter ini adalah mengobatin orang yang sedang Sakit. benar. Yang selanjutnya adalah guru, seperti Intan nih, cita-cita Intan. Guru itu apa sih? Guru adalah orang yang mengajarkan pendidikan di sekolah. Nah, benar sekali. Seperti ibu nih, guru. Ibu menawarkan jasa mengajarkan kalian tentang ilmu ataupun hal baru yang berguna untuk kalian di masa yang akan datang. Nah, dan yang terakhir ada montir. Montir ini seperti apa? Kalau di sini iya benar, yang punya bengkel ya, kalau di sini kita bilang. Montir ini adalah yang bertugas memperbaiki kalau di tempat kita itu memperbaiki kereta ataupun mobil ya yang sedang rusak. Nah, setelah mereka perbaiki, kendaraan kita akan kembali dengan normal ataupun bisa digunakan lagi. Nah, anak-anak ibu, setelah kita mengetahui pekerjaan apa saja sih yang menghasilkan barang ataupun jasa, seorang pekerja yang memiliki pekerjaan harus memiliki sebuah kemampuan. Nah, biasanya itu adalah yang pertama skill, sikap jujur, pantang menyerah, pengetahuan, bekerja keras atau bekerja sama, dan sikap sopan santun. Kita akan membahas yang pertama adalah skill. Kalian tahu nggak sih skill itu apa? Nggak tahu ya? Skill itu biasanya kalau kita sebut itu adalah keterampilan. Nah, keterampilan ini adalah sebuah ataupun kemampuan seseorang yang dimiliki seseorang ya. Keterampilan ini diperoleh dari pelatihan yang kita lalui melalui sebuah pembelajaran seperti kita nih. Kita sekolah, kita pasti di sekolah akan dapat mengembangkan keterampilan kita. Misalnya aja Jikri keterampilannya bisa menggambar. Jadi di sekolah kita atau ibu sebagai guru pastinya akan membimbing Jikri dalam mengembangkan skill dalam menggambarnya. Seperti itu ya anak-anak ibu. Nah, selanjutnya ada pengetahuan. Pengetahuan itu fondasi dasar yang benar-benar harus dimiliki setiap orang ya untuk mencari atau bekerja. Untuk pengetahuan ini dimiliki untuk membangun keterampilan kita atau skill yang tadi Ibu jelaskan. Dengan adanya pengetahuan, kita dapat menyelesaikan masalah yang kita hadapi.
Pengetahuan ini kita peroleh dengan belajar di sekolah tentunya, ataupun di zaman sekarang kan internet ini sudah bisa kita akses di mana saja. Jadi kita bisa belajar melalui internet, bukan untuk main sosmed aja ya. Ya anak-anak ibu. Ya, Bu. Nah, selanjutnya adalah dapat bekerja sama dengan orang lain. Nah, kemampuan ini dibutuhkan dalam bekerja, karena bekerja itu bukan kita sendiri, tapi kita membutuhkan orang lain. Dengan adanya bekerja sama, pekerjaan yang kita lakukan pasti akan mudah terselesaikan. Dan selanjutnya adalah sikap jujur. Setiap orang pasti harus memiliki sikap jujur, karena kejujuran itu akan dapat dipercaya oleh orang banyak. Di perusahaan, kalau kita jujur, pasti orang-orang di sekeliling kita pasti akan menghormati kita. Nah, selanjutnya adalah sikap sopan santun. Sikap sopan santun ini sangat perlu dalam dunia pekerjaan, karena dengan adanya sopan santun, dengan kita sopan santun terhadap orang lain, kita akan dihargai oleh teman-teman pekerjaan sama pekerjaan kita. Nah, selain sikap sopan santun tadi, seorang pekerja harus memiliki sikap atau jiwa pantang menyerah. Nah, sikap ini salah satu sikap yang dimiliki oleh seorang pekerja, karena sikap ini sangat penting untuk mencapai keberhasilan dalam bekerja. Selalu ada permasalahan, tidak hanya dapat diselesaikan dengan skill dan pengetahuan saja, tetapi penyelesaian masalah harus didukung dengan sikap pantang menyerah. Karena kalau kita mudah menyerah, hal yang kita lakukan pasti tidak akan pernah terselesaikan. Nah, setelah pembelajaran kita tadi dari apa itu pekerjaan, macam-macam jenis pekerjaan, contoh pekerjaan, maupun kemampuan yang dibutuhkan oleh seorang pekerja, Ibu akan memberikan kalian tugas kelompok. Nantinya kalian akan berdiskusi. Ini akan menjadi tugas rumah kalian ya. Ibu akan membagikan kelompok dulu. Yang pertama ini Zikri, Ihsan, sama Amel menjadi satu kelompok. Yang kedua Dai, Intan, sama Mutin menjadi satu kelompok. Nah, di tugas di rumah ini Ibu mau nih kalian mengamatin dan kemudian mendiskusikan kepada teman-teman kalian. Nah, oper ke belakang. Nah, di situ kan sudah ada tertera, ayo mengamati, amatilah gambar di bawah ini, kemudian diskusikan dengan temanmu tentang kegiatan ekonomi di bawah. Nah, Ibu mau kalian, anak-anak Ibu di rumah berdiskusi mengenai tugas kelompok ini. Apa-apa saja sih kegiatan yang ada dalam gambar yang sudah tertera ya, anak Ibu, paham kan? Paham, Bu. Ini nanti akan Ibu periksa di pertemuan selanjutnya, dan kalian akan mempresentasikannya di depan kelas ya. Nah, setelah pembelajaran kita tadi, Ibu mau nih anak-anak Ibu menyimpulkan pembelajaran yang telah kita lakukan tadi. Apa aja tadi kesimpulannya? Pekerjaan adalah usaha yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan penghasilan, Bu. Benar sekali. Terus apa lagi? Jenis pekerjaan terbagi dua, Bu. Pertama, menghasilkan barang, contohnya petani dan peternak.
Yang Benar. kedua, menghasilkan jasa, contohnya guru dan dokter, Bu. Nah, benar sekali. Ada lagi? Nah, benar sekali anak-anak ibu. Semua yang dikatakan oleh teman-teman kita tadi benar. Dari pembelajaran kita tadi, kita dapat menyimpulkan nih, pekerjaan itu adalah usaha yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan penghasilan. Pekerjaan ini terbagi menjadi dua jenis, yang menghasilkan barang dan menghasilkan jasa. Contoh pekerjaan yang menghasilkan barang ada petani, peternak, maupun nelayan. Nah, contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa ada guru, dokter, polisi, ataupun montir. Nah, seorang pekerja harus memiliki kemampuan yang dibutuhkan, seperti skill, sikap jujur, pengetahuan, sopan santun, dan bekerja keras. Nah, anak-anak ibu, pahamkah dengan apa yang telah kita pelajari pada hari ini? Paham, Bu. Sebelum mungkin ibu cukupkan pembelajaran pada hari ini sampai di sini saja. Kita akan bertemu kembali di pembelajaran berikutnya, dan ibu akan memeriksa tugas kalian yang telah ibu kasih tadi dan mempresentasikannya di depan ya, anak-anak ibu semua. Paham kan? Paham, Bu. Anak ibu, sebelum pulang kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila dulu ya. Ayo semuanya berdiri. Bentar ya. Bangga. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, semua duduk kembali. Sebelum pulang, ayo ibu rapikan dulu alat-alat belajarnya. Sudah semuanya ya. Anak ibu, sebelum pulang, ayo ketua kelas pimpin doa untuk teman-temannya. Bersiap. Sebelum pulang, mari kita baca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Kepada ibu guru kita beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Kalau sudah pulang ke rumah ya, jangan main-main. Oke, mulai dari Jikri. Hati-hati ya. Ya, Bu. Insan, Amel,